Kuala Kencana, kota modern di tengah hutan Papua. Menyuguhkan pemandangan yang benar-benar berbeda. Tempat ini terlihat begitu mencolok dibandingkan area sekitarnya. Terselip di tengah rimbunnya hutan belantara Papua. Ini adalah rumah bagi orang-orang dengan berbagai latar belakang agama, suku, serta budaya. Dan inilah Kuala Kencana, sebuah pemukiman modern yang berada di tengah hutan Papua. Kuala Kencana merupakan sebuah distrik di kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Indonesia. Berada di tengah hutan belantara, tempat ini berjarak sekitar 290 km dari Jayapura yang merupakan ibu kota Provinsi Papua. Meski berada jauh di pelosok dan didominasi oleh hutan, namun Kuala Kencana digadang-gadang sebagai kota modern pertama di Indonesia. Secara harfiah, Kuala diartikan sebagai pertemuan dua sungai, sementara Kencana berarti emas. Jika diartikan, Kuala Kencana berarti adalah wilayah pertemuan dua sungai yang mengandung emas. Penamaan ini tidak mengherankan, mengingat wilayah sekitar Mimika memang memiliki kandungan emas yang begitu kaya, terkhusus tambang Freeport yang dinobatkan sebagai salah satu tambang emas terbesar di dunia. Kuala Kencana diresmikan pada tanggal 5 Desember 1995 oleh Presiden Soeharto. Lokasi Kuala Kencana terletak di daerah kontrak karya kawasan PT Freeport Indonesia. Distrik Kuala Kencana merupakan salah satu dari 18 distrik yang berada di Kabupaten Mimika dan merupakan pemekaran dari distrik Mimika Baru. Distrik Kuala Kencana terdiri dari 2 kelurahan dan 8 kampung. Tempat ini dibangun sebagai daerah pendukung kegiatan operasional PT Freeport Indonesia. Selanjutnya, Kuala Kencana kemudian menjadi kota mandiri dengan konsep modern yang di sekelilingnya terdapat hutan rimbun alami. Saat ini, Kuala Kencana dihuni sekitar 2.000 jiwa, serta menjadi pusat administrasi dan pemukiman dari pekerja PT Freeport Indonesia. Statusnya sebagai rumah bagi karyawan Freeport membuat tempat ini begitu kaya akan keanekaragaman suku dan etnis. Tak hanya orang-orang Indonesia dari berbagai daerah di Nusantara, di Kuala Kencana juga terdapat banyak warga asing dari berbagai negara di dunia. Hanya pihak tertentu dengan kartu identitas atau yang telah memiliki izin tertentu saja yang diperbolehkan masuk ke kawasan Kuala Kencana. Bahkan, setiap kendaraan yang akan masuk ke Kuala Kencana harus melewati pemeriksaan yang ketat dan menyeluruh oleh petugas keamanan. Memiliki perumahan berkonsep barat, tak seperti gaya perumahan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kuala Kencana mengusung konsep rumah tanpa pagar dengan halaman luas dan bangunan yang bergaya barat modern. Susunan perumahan ditata dengan teratur dan terkesan unik yang menjadikannya begitu mencolok di tengah-tengah rimbunnya hutan yang begitu asri. Kuala Kencana memiliki berbagai fasilitas yang sangat kompleks dan cukup modern. Selain sebagai kota pertama di Indonesia dengan sistem underground utilities, Kuala Kencana juga menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki sistem pengolahan air kotor. Di Kuala Kencana, kita tidak akan menemui tiang dan kabel listrik yang bergelantung seperti kebanyakan kota lainnya di Indonesia. Sistem kelistrikan
distribusi air bersih, saluran komunikasi, hingga pengolahan limbah air kotor terpusat di bawah tanah sehingga mencegah pencemaran lingkungan. Sejak dibangun, Kuala Kencana juga memiliki STP atau Sewage Treatment Plant untuk mengolah dan penanganan air kotor domestik yang dihasilkan dari perumahan di Kuala Kencana. Per hari, STP Kuala Kencana dapat menampung air kotor sekitar 2.000 meter kubik per hari. Di sini juga terdapat berbagai fasilitas pendukung seperti lapangan sepak bola, badminton indoor, futsal indoor, kolam renang standar Olimpiade, hingga lapangan golf. Kuala Kencana juga menghadirkan beberapa fasilitas publik seperti 1 sekolah lokal, 1 sekolah internasional, klinik kesehatan, restoran, bioskop, perpustakaan, salon, alun-alun, tempat ibadah seperti gereja dan masjid, serta layanan perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, di sini juga terdapat supermarket yang menyediakan aneka makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Hanya orang-orang yang memiliki kartu khusus yang dapat memasuki area dan berbelanja di supermarket ini. Jika tidak memiliki ID khusus, jangan berharap dapat memasuki tempat ini. Terdapat beberapa kompleks pemukiman di Kuala Kencana, yakni RWA atau Bumi Satwa Indah, RWB atau Tirta Indah, kompleks apartemen, kompleks Jalan Bougainville, dan yang terakhir adalah Bachelor's Quarter. Pada Maret 2020, keindahan dan ketenangan di Kuala Kencana sempat tercoreng oleh aksi yang dilakukan KKB. Saat itu beberapa anggota KKB dengan senjata lengkap berhasil menyusup ke area tersebut. Dengan brutal, orang-orang ini menembaki wilayah pemukiman yang menyebabkan 1 orang meninggal dan 2 orang lainnya terluka. 1 orang yang meninggal merupakan karyawan Freeport Indonesia, kebangsaan Selandia Baru. Singkatnya, Kuala Kencana merupakan suguhan yang benar-benar berbeda yang terselip di tengah rimbunnya hutan belantara. Kehidupan modern yang dibungkus indahnya alam yang begitu asri. Ini menjadi salah satu bukti nyata betapa luar biasanya alam Papua.